Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal Effendi, kelas 2C dengan nomor NPM 0135. Saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Soal memaksimalkan Z sama dengan 20x1 plus 15x2 dengan fungsi kendala x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 20, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 20, x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama menyelesaikan dengan metode grafik, yaitu menentukan koefisien x1 dan x2. Yang pertama x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 20. X1 nya kita misalkan 0, jadi x2 nya 6,6. Kemudian x2 nya kita misalkan 0 dan x1 nya sama dengan 20. Untuk persamaan yang kedua, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 20. Untuk x1 kita misalkan 0, hasilnya x2 sama dengan 20. Untuk x2 kita misalkan 0, x1 nya sama dengan 10, seperti yang ada pada tabel di bawah. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari titik potong. Jadi kita menggunakan cara yang ada di bawah. Kita hilangkan x1 nya. x1 plus 3x2 sama dengan 20 dikali 2, dan 2x1 plus x2 sama dengan 20 dikali 1. Kemudian variabel 2x1 nya sama, kita kurangi sehingga hilang menjadi tinggal 5x2 sama dengan 20. x2 sama dengan 20 per 5, sehingga nilai x2 sama dengan 4. x2 nya ketemu sama dengan 4, jadi kita masukkan ke persamaan yang kedua. 2x1 plus x2 sama dengan 20. 2x1 plus x2 nya kita ganti 4 sama dengan 20. 2x1 sama dengan 20 dikurangi 4, 2x1 sama dengan 16. x1 sama dengan 16 dibagi 2, x1 sama dengan 8. Jadi untuk x1 nya nilainya ketemu 8. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 20x1 plus 15x2. 20 x1 nya diganti dengan 8 plus 15 x2 nya diganti dengan 4 sama dengan 160 ditambah 60 sama dengan 220. Jadi untuk nilai maksimumnya Z nya sama dengan 220. Untuk titik potongnya kita gambar menggunakan grafik sama ya. X1 nya 8, X2 nya 4 dengan nilai maksimum Z sama dengan 220. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan metode simplex. Untuk langkah pertama kita ubah fungsi tujuannya menjadi sama dengan 0 dengan cara Z min 20x1 min 15x2 min 0s1 min 0s2 sama dengan 0. Dan juga kita ubah fungsi pembatasnya menjadi x1 plus 3x2 plus s1 plus 0s2 sama dengan 20, dan 2x1 plus x2 plus 0s1 plus
S2 sama dengan 20 dengan X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel simplex seperti pada tabel gambar di bawah. Jika sudah, langkah yang berikutnya yaitu menentukan baris dan kolom kunci. Kolom kunci ditandai dengan adanya nilai negatif terbesar. Kemudian baris kunci ditandai dengan nilai indeks yang paling kecil tetapi bernilai positif. Nilai indeks didapat dengan membagi NK dengan kolom kunci. Jika sudah, kita beri tanda. Kemudian langkah selanjutnya angka kuncinya ketemu 2, kemudian kita rubah nilai baris kunci. Karena terdapat di X1, kita rubah menjadi S2 menjadi X1 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1, 1 per 2, 0 dibagi 2, 1 per 2, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Selanjutnya kita menentukan baris baru yang lain. Caranya yaitu baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Kita rubah dulu untuk Z-nya. Koefisien kolom kuncinya min 20, jadi min 20 dikurangi min 20 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian min 15 dikurangi min 20 dikali setengah sama dengan min 5. Begitu seterusnya sampai ke baris S1. Jika sudah, kita masukkan ke dalam tabel simplex lagi. Kita lihat apakah nilai Z masih ada yang negatif. Kalau masih ada, kita ulangi seperti langkah yang sebelumnya, yaitu kita tentukan kolom kunci, kemudian baris kunci. Kolom kuncinya berada di X2, dengan baris kuncinya berada di S1 dengan angka kunci yaitu perpotongan kedua baris dan kolom yaitu 5 per 2. Selanjutnya kita menentukan nilai baris yang baru yaitu X2 dibagi dengan angka kunci, hasilnya 0, 1, 2/5, min 1/5, dan 4. Kemudian kita ubah baris yang lain, yaitu yang pertama Z koefisiennya min 5. Jadi caranya sama seperti yang tadi. 0 dikurangi min 5 dikali 0 sama dengan 0. Min 5 dikurangi min 5 dikali 1 sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai pada baris X1. Jika sudah selesai, masukkan hasilnya ke tabel simplex.
kita cek apakah ada nilai negatif pada baris Z. Jika sudah tidak ada, maka metode simplex sudah mencapai nilai maksimal. Jadi nilai maksimal terjadi bila X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 4 dengan nilai maksimum Z sama dengan 220. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalimat yang salah ataupun kata-kata yang kurang sopan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.